Sudah ada di sini Bang Putra Nababan selaku anggota DPR RI fraksi PDIP. Selamat siang Bang Selamat Putra. siang Iva, apa kabar? Merdeka! Merdeka nih ya, wah semangat banget Bang. Iya dong, ini Seru banyak banget sekali ya. loh. Teman-teman yang datang sini dari Sabang sampai Merauke, seluruh Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan mereka kita sambut di DKI ini dengan sangat ramah dan juga bergotong royong dari mulai sejak mereka mendarat, baik itu menggunakan kapal laut tadi ya, pesawat terbang, bahkan naik bus ya. Dan tadi ketika pas kita kontrol daerah Gatot Subroto di pukul 11, itu sudah lengang. Karena semuanya sudah tertib, bus-bus sudah diparkir seperti di saat menjelang Idul Fitri, di mana Jakarta sepi. Betul, Di betul. area Gatot Subroto, area Kuningan dan segala macam, semuanya sudah masuk ke dalam GBK dengan tertib. Betul, betul. Ini Jadi, saya bisa menjamin loh ya, yes. tadi dari pernyataan dari Bang Putra ini nggak bohong, betul ya? Begitu Iya, ya, betul. gitu. Karena saya tadi juga sampai sekitar pukul 12 kurang, tapi jalanan masuk GBK sepi loh Iya, Bang. lengang sekali karena Lengang semuanya sekali. bersatu padu, semuanya tertib, semua ada titik drop off-nya, ada titik duduknya, dan bahkan ada waktu makannya bersama. Wow. Ya, waktu makan bersama jam setengah 12 sampai jam 12, lalu bungkus makanan dikumpulkan. Oke, Secara tertib ya serentak Bang. oleh 3.000 anggota kebersihan yang pakai baju putih-putih. Oh. Dipisahin sampahnya organik dan non-organik lalu dikumpulkan. Wow, udah Ya. advance banget ya, dipisah tadi Ya. sampahnya ya. Tapi tadi betul sekali loh yang disampaikan oleh Bang Putra Nababan ya, Detikers ya. Tadi begitu saya masuk ke sini memang di depan tuh kelihatannya sepi banget. Tapi begitu masuk ke area Gelora Bung Karno Bang, ya Allah rame banget, penuh banget gitu ya. Kelihatan semangat antusiasmenya juga ya dari para peserta hari ini ya Bang ya. Tapi kalau kita boleh ngobrol nih Bang, konsepnya acara hari ini seperti apa sih, puncak bulan Bung Karno begitu ya hari ini tuh sebetulnya apa yang dimaksud atau dimaknai dengan acara hari ini Ya, Bang? setiap tahun kan kita rakyat Indonesia memperingati bulan Bung Karno ya. Bulan Bung Karno yang tadi Anda bilang ada 3 hal, di mana Bung Karno menggali Pancasila dan kita memperingati sebagai hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni. Dan hari lahirnya Bung Karno dan wafatnya Bung Karno. Waktu itu kita juga datang ke Haul Bung Karno gitu ya, acara Haul Bung Karno. Nah ini adalah sesuatu hal di mana kita mengingat kembali jasa-jasa Bung Karno, peran yang besar Bung Karno bukan hanya secara nasional tapi secara dunia. Dan ini adalah acara kita mengumpulkan seluruh warga masyarakat Indonesia untuk bisa datang mengikuti acara puncaknya yang nanti akan diisi oleh pidato Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri bersama dengan pidato Pak Jokowi juga. Dan nanti juga ada pidato calon presiden kita, Pak Ganjar Pranowo. Jadi ini bukan hanya kumpulan dari tadi kita lihat sudah ada baris berbaris dari Satgas kita, ada marching band juga ya. Dan juga ada nanti ada acara reok tadi yang disampaikan dan nanti ada acara kecak juga. Ya, kecak itu sampai 3.500 yang menari kecak. Wow. Ya, jadi ini latihannya panjang sekali, membutuhkan disiplin. Dan yang menari kecak maupun Satgas itu bukan datang dari satu tempat. Oke. Tapi datang dari seluruh provinsi. Latihannya Ya, gimana tuh Bang? latihannya terpisah-pisah. Menggunakan video, menggunakan Zoom, menggunakan ini, baru seminggu terakhir ini mereka bertemu di Jakarta. Oke, Ya, baik. Jadi itulah keindahannya Indonesia. Kita ada banyak di beberapa tempat, banyak pulau, tapi ketika kita bergabung, kita bisa kompak. Kemarin saya menyaksikan langsung gladi bersihnya, itu sampai merinding saya. Ngelihat baris berbarisnya sama ngelihat tari kecaknya. Waduh, jiar aja udah merinding gimana nanti ya Bang ya. Tapi tadi benar-benar ya tadi solidaritasnya begitu, kekompakannya seperti apa PDIP bisa menunjukkan begitu ya bahwa PDIP adalah partai yang solid, partai yang kompak begitu ya. Dan utamanya juga tadi yang dinanti-nanti tentunya adalah seperti apa pidato yang akan disampaikan oleh baik Bu Megawati, kemudian juga Pak Jokowi dan juga Pak Ganjar tentunya ya dan Bang. terakhir kita bertemu di GBK itu tahun 1999. Ya sudah lama sekali. Ya sudah lama sekali. PDI Perjuangan sudah berbakti selama pemerintahan 2014-2019. Ini adalah waktunya kita untuk berkumpul, mengkonsolidasikan diri, sambil terus mengingat dan mengenang jasa-jasa Bung Karno dan pesan-pesan, serta arahan-arahan Bung Karno yang memang harus kita lanjutkan dan terus kita percepat gitu. Jadi ini adalah kesempatan untuk seluruh kader datang, dari seluruh penjuru, kalau nggak salah dari seluruh kecamatan datang.
ya Oke. di seluruh Indonesia datang ke sini dengan gotong royong dan dengan sukarela. Oke, tapi penasaran tadi ya dengan arahan-arahan Bung Karno yang tentunya juga sudah diturunkan begitu ya oleh keturunan beliau begitu ya. Sebetulnya apa sih Bang Putra begitu yang bisa disampaikan juga kepada Detikers dan juga kepada masyarakat begitu ya. Sebetulnya arahan Bung Karno seperti apa yang ditujukan tentunya bagi Republik Indonesia, Bang? Yang paling penting kan ada 3 hal ya. Yang paling penting adalah di dunia politik, ekonomi, dan berbudaya. Ya, biar bagaimanapun biar bagaimanapun kita itu harus punya kepribadian. Itu yang paling penting. Kita sebagai bangsa, sebagai rakyat Indonesia harus berpribadi. Tidak tergantung oleh kepentingan lain, tidak tergantung oleh kepentingan asing gitu ya. Bung Karno telah menunjukkan bahwa beliau bisa memimpin bukan hanya Indonesia, tapi beliau bisa menggerakkan banyak negara, bisa menentukan haluan politik, bisa mengajak banyak negara untuk bersatu dalam KTT non-blok, dalam gerakan non-blok gitu ya. Dan bagaimana Bung Karno itu menunjukkan bahwa kita tidak pro barat, kita tidak pro timur, tapi kita punya pendirian. Ya, termasuk bagaimana kita mandiri secara ekonomi. Ya, Indonesia ini luas, kita ada lumbung pangan, bagaimana kita bisa berdaulat secara pangan gitu ya. Kita bisa mengoptimalkan apa yang kita miliki dengan jumlah penduduk yang sangat besar ini. Dan jangan lupa sebentar lagi sekitar 10 tahun lagi kita akan menikmati bonus demografi di mana angkatan kerja kita ini akan banyak sekali. Nah, bonus demografi ini akan menjadi keuntungan buat kita kalau kita betul-betul mempersiapkan sumber daya manusia kita. Ya, sehingga mereka bisa mengisi lapangan pekerjaan yang ada, bahkan mereka bisa menciptakan lapangan kerja untuk orang lain. Nah, hal-hal seperti ini yang relevan dan real di era sekarang yang diajarkan Bung Karno. Pertama di bidang politik gitu ya, kita berdaulat ya, dan kita berdikari ya di bidang ekonomi ya, dan kita berbudaya. Ini 3 hal yang menurut saya sangat relevan dan belum tentu generasi muda itu sadar, tapi mereka hati kecil mereka menginginkan itu, menginginkan ya kemandirian ekonomi ya, dan memiliki budaya yang jelas, ya budaya yang real terhadap budaya Indonesia, gitu loh. Oke, baik. Tapi tadi intinya adalah bahkan bukan lagi relevan ya, Bang ya, lebih fundamental begitu ya, Iya, kebutuhan betul, dasar betul, sekali begitu betul. ya. Bersatu which is artinya perdamaian, kemudian juga berdaulat which is Ya. artinya kemandirian begitu Betul, ya. ya. Tapi ketika saat ini begitu ya sudah 70 tahun Indonesia berdiri begitu ya, Bang Putra sendiri melihatnya tadi dengan landasan persatuan, kedaulatan itu sendiri, evaluasi sampai saat ini juga seperti apa? Karena kita ketahui juga kan memang sudah melalui berbagai masa pemerintahan begitu ya, dengan karakteristik yang berbeda-beda, dengan fokus yang juga berbeda-beda begitu ya. Ketika hari ini kita balik lagi kepada fundamental dasar yang disampaikan juga oleh presiden pertama kita, oleh Bung Karno, Bapak proklamator kita tarik lagi ke kedaulatan dan kemandirian. Evaluasinya seperti apa, Bang Putra? Saya lihat banyak hal yang telah kita lakukan selama 10 tahun terakhir ini ya. Terutama kalau kita lihat bagaimana kita berdaulat dan kita juga disegani di dunia internasional ya. Kalau kita lihat yang paling real lah ya. Yang paling real adalah ketika Soeharto itu mulai tampil, bagaimana Amerika mengambil alih Freeport ya. Nah, itu tahun 1967. Setelah itu tidak ada pemerintahan yang berhasil untuk mengembalikan Freeport ke pangkuan Ibu Pertiwi sampai Pak Jokowi. Baru kemarin ya, 51% dimiliki oleh Indonesia ya. Itu kan adalah satu kebanggaan buat kita gitu ya. Terus bagaimana kita sekarang juga mengedepankan juga infrastruktur. Ya, infrastruktur yang dibangun oleh Pak Jokowi, pemerintahan Pak Jokowi yang begitu banyak, begitu luas, begitu panjang. Ini adalah satu hal yang menurut saya kemajuan-kemajuan yang kita rasakan selama 10 tahun terakhir ini. Nah, ini juga bagaimana kita disegani di bidang ekonomi. Yang berikutnya bagaimana kita mampu untuk keluar dari pandemi COVID-19. Ya, itu mendapat penghargaan yang luar biasa. Berat ya, sekali itu, berat Pak sekali. Bang. Semua bangsa, semua negara mengalami ya pandemi COVID-19. Tapi bagaimana Indonesia bisa keluar ya, tetap menjaga inflasinya gitu ya. Pertumbuhan ekonomi tetap baik, itu bukan sembarangan. Ya, itu membutuhkan kepiawaian dari kita sebagai anak bangsa untuk bisa survive ya, bahkan bisa melompat. Bukan hanya survive tapi bisa melompat ya. Dan kita lihat bagaimana kondisi dunia saat ini yang betul-betul mengkhawatirkan
tapi di Indonesia ekonomi masih bergerak terus. Betul, betul, betul. Dan tadi bahkan sebetulnya langsung dibikin juga ya begitu ya, sudah ada aturannya, sudah ada undang-undangnya ya tadi untuk perusahaan-perusahaan yang mengelola sumber daya alam dari luar negeri begitu ya, itu juga di bawah pemerintah Presiden Joko Widodo ya Bang Putra. Betul. Kemudian di satu sisi juga menarik kalau kita lihat begitu tadi pertumbuhan ekonomi juga sudah kembali lagi ke masa pra-pandemi dalam waktu yang sangat singkat, artinya capaian-capaian yang sudah dicapai begitu ya dalam 10 tahun terakhir Presiden Joko Widodo juga sudah sangat baik begitu ya Bang Putra. Tapi di satu sisi yang masih menjadi pertanyaan juga begitu ya, ke depannya akan seperti apa Bang Putra begitu ya, karena Presiden Joko Widodo akan berakhir masa pemerintahannya, dari PDIP sendiri juga mengusung Bapak Ganjar Pranowo begitu ya, poin-poin apa yang akan dipertahankan atau akan diakselerasi oleh kader PDIP selanjutnya untuk Presiden? Ya ini kan sekarang waktunya kita konsolidasi ya, waktunya kita konsolidasi bersama dengan ratusan ribu keluarga besar PD Perjuangan bersama dengan rekan-rekan juga relawan dan juga banyak tokoh-tokoh nasional yang hadir di sini. Bagaimana kita melihat hasil kerja yang telah kita lakukan bersama selama 2 periode ini dan kemudian kita mengevaluasi, mengidentifikasi apa yang telah berhasil dinikmati oleh masyarakat dan apa yang harus kita percepat ya. Kata kuncinya kalau menurut saya sih percepatan ya. Karena biar bagaimanapun percepatan ini adalah erat kaitannya dengan tagline tadi kita, tema genggam tangan persatuan untuk Indonesia Raya. Karena tujuan kita adalah sesungguhnya tadi yang saya sampaikan, itu adalah Indonesia Raya, Great Indonesian, gitu kan ya. Ya, Indonesia Raya. Untuk mencapainya saat ini Pak Jokowi sudah banyak melakukan pembangunan, ya, membangun fondasi, ya. Nah, sekarang tugas kita selanjutnya adalah mempercepat pembangunan ini menyongsong Indonesia emas di tahun 2045. Nah ini adalah waktunya yang sangat tepat di mana Pak Jokowi juga hadir, ada Ibu serta masyarakat yang hadir di sini bersama untuk mengkonsolidasikan diri. Ya, mengkonsolidasikan diri untuk kita satu rampak barisan kembali bergotong royong untuk kembali meneruskan sukses kita di dalam kita melayani masyarakat dan mencapai Indonesia yang adil. Oke. Ya. Baik, kisi-kisi dong Bang Putra, mungkin Detikers di sini juga penasaran ya kira-kira nanti yang akan disampaikan oleh Pak Jokowi apa ya, yang akan disampaikan oleh Bu Mega apa ya, apalagi yang akan disampaikan oleh Pak Ganjar kira-kira apa ya. Udah ada kisi-kisinya belum Bang? Sebentar lagi, 10 menit lagi. Ditahan ya 10 menit lagi ya. Iya, kita bersabar 10 menit lagi, kita saksikan bersama ya. Saya juga agak deg-degan juga gitu kan ya. Jangan-jangan nanti ini banyak surprise yang akan tampil dan bisa ditonton di Detikcom gitu ya. Justru itu, surprise itu yang kita nanti bareng-bareng ya Bang Putra Jangan ya. dibocorin lah ya, kalau dibocorin nanti pada pulang semua. Oke, jadi bersabar ya Detikers ya, tunggu 10 menit lagi acaranya akan dimulai, jadi stay tune terus ya di Detikcom. Kita juga nanti akan streaming langsung ya Bang ya, nanti acaranya seperti apa. Nah tapi tadi sedikit ya, tadi artinya akan ada pidato ya dari Bu Mega, kemudian dari Pak Jokowi, kemudian juga dari Pak Ganjar begitu ya. Tapi nanti juga ada video tentang Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati kan adalah ibu negara ya, yang menjahit sangsaka merah putih. Ya, nanti juga ada tayangan terkait dengan Bung Karno. Dari masa kecil Bung Karno, masa perjuangan ya, hingga di saat beliau sudah sepuh gitu ya, ada videonya juga. Dan nanti tadi ada permintaan khusus yang sudah dipersiapkan oleh Mas Guru Soekarno Putra, yakni 3.600 penari kecak janger. Ya, ini sudah dipersiapkan dan ini akan dilakukan secara disiplin, secara kompak sebagai penutupnya. Gitu, sebagai penutupnya. Ya, nanti kita akan lihat langsung bagaimana rangkaian acara ini bukan hanya sekedar pidato-pidato, tapi syarat dengan seni dan budaya. Ya. Syarat dengan seni dan budaya ya. Ya, kita kombinasikan. Kita kombinasikan antara pidato, seni dan budaya, kekompakan di lapangan dan kebersihan. Ya. Kebersihan juga ya. Oke, menarik sekali. Dan tadi pertunjukan juga sebetulnya ada dari artis-artis kenamaan tanah air juga ya Bang ya. Ini juga dinantikan juga nih. Ya, Siapa saja nih Bang bocorannya?
semuanya nyanyi kok. Nanti kita lihat ya, semuanya nyanyi di situ. Jadi kalau diceritain semua nanti benar-benar detikersnya pada lari semua nanti. Udah tahu lah, nggak usah katanya. Oke. Tapi nanti saksikan begitu ya, karena tadi banyak banget yang menarik ya, tidak hanya pidato-pidato saja yang tadi Bang Putra juga sebutkan mungkin ada surprise. Tapi juga tadi ada pertunjukan seni kebudayaan ya. Ini semua juga menggambarkan kekompakan, kevariasian begitu ya yang dimiliki oleh Indonesia, kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia semua hadir hari ini ya. Dan yang harus kita ceritakan juga di sini bahwa posisi Ibu Megawati, Pak Jokowi dan Pak Ganjar itu ada di VIP Timur. Oke, VIP Timur berarti Ya, sebelah. VIP Timur itu artinya itu adalah sisi VIP yang selama ini hampir tidak kita gunakan. Untuk acara-acara baik itu sepak bola, acara-acara yang lain, biasa kita menggunakan VIP Barat. Ya, kalau kita lihat Indonesia Argentina kemarin, itu mereka menghadap ke VIP Barat. Tapi ini VIP Timur, karena ada sejarahnya. Filosofinya apa Bang? Filosofinya adalah dulu Bung Karno, kalau datang ke sini, menyaksikan bola, ada acara, pidato segala macam, selalu menggunakan VIP Timur. Nah, jadi sekarang acaranya VVIP-nya itu semuanya adanya di VIP sisi timur. Kalau kita sekarang di VIP barat nih. Oke, Ya, berarti kita harus yang muter ada begitu Royal ya Bang ya. Box, yang ada Royal Box itu VIP barat. Tapi nanti panggung kehormatan ada di seberang kita. Ya. Oke, berarti gitu. kita harus muter ya setengah stadion ya Bang ya. Untuk kita mencapai kalau mau lihat Pak Jokowi ya. Ya. Oke, menarik banget ya. Tapi penasaran juga nih Bang ya, kayaknya Detikers juga pada penasaran nih ya. Karena menjelang tahun Pilpres juga kan masih jadi pertanyaan tuh ya Bang. Kira-kira nanti bakal PDIP sama siapa aja ya fixnya gitu kan. Fixnya ya Bang ya, kalau yang udah disebutkan juga kan udah tahu ya. Tapi fixnya sendiri akan sama siapa begitu. Nah ini juga mungkin makanya acara-acara seperti ini juga menjadi pertanyaan gitu Bang. Kira-kira siapa saja sih perwakilan atau kader partai lain yang datang gitu kan. Ini buat sedikit banyak juga membuat Detikers juga bertanya-tanya gitu ya. Seperti apa Bang? Kalau tadi saya lihat sudah ada beberapa menteri kabinet Pak Jokowi yang hadir. Ya, saya ketemu beberapa menteri seperti ada Menteri Pendidikan tadi ya, Menteri Sosial dan lain sebagainya. Ya tentunya ketua-ketua partai, tokoh-tokoh partai yang sudah bekerja sama dengan PD Perjuangan. Dan tentunya kita PD Perjuangan tahu betul dan sadar betul bahwa di dalam kita memperjuangkan calon presiden kita, ya kita tidak mungkin tidak mengajak dan bersama dengan partai lain. Itu adalah sesuatu hal yang satu keniscayaan. Untuk itu makanya komunikasi politik selalu dilakukan. Kita lihat beberapa waktu terakhir Mbak Puan berkomunikasi dengan Mas AHY, Ketua Umum Partai Demokrat, dan ini akan terus dilanjutkan. Artinya PD Perjuangan ingin membangun bangsa ini secara bersama-sama. Gitu kan ya, merangkul semua kekuatan, semua partai politik untuk kita bisa membangun Indonesia ini bersama-sama. Gitu ya. Nah jadi untuk acara puncak ini tentunya kita sudah mengundang beberapa ketua umum dan tokoh partai yang memang sudah bekerja sama dengan PD Perjuangan. Dan nanti tentunya komunikasi politik masih bisa dilanjutkan lah. Ya ini kan pengumuman capresnya masih lama, kampanyenya masih bulan November gitu ya. Pemilihan umumnya masih bulan Februari. Jadi masih lama gitu loh, masih ada waktu. Tapi penasarannya dari sekarang Bang Putra. Penasarannya dari sekarang nih, saya yakin nih Detikers juga. Saya juga penasarannya dari sekarang sih Bang. Ya kita harus selalu mengajak pemirsa kita, masyarakat Indonesia juga untuk mau berproses gitu ya. Karena ya berproses komunikasi itu kan nggak gampang ya. Pemahamannya ya, terus bagaimana kita bisa berhubungan satu sama lain dan lain sebagainya, itu butuh waktu lah. Oke, tunggu ya prosesnya ya. Ini prosesnya mungkin masih negosiasi, masih komunikasi ya di pihak partai ya Bang Putra ya. Iya, Nanti saat ini makanya kita juga ingin menunjukkan kepada Indonesia bahwa PDI Perjuangan itu di seluruh Indonesia bisa berkumpul secara tertib di GBK, secara kompak, kita solid bergerak untuk melayani masyarakat Indonesia. Ini yang paling penting. Oke. Tadi ya seperti apa kekompakan, balik lagi kekompakan, kesolidan begitu ya dari. Dan para gubernur dan wali kota, bupati dari PD Perjuangan, semuanya berkumpul di sini ada. Tadi saya ketemu semuanya. Ketua DPRD tingkat provinsi, tingkat
tingkat kabupaten kota ada di sini semuanya. Oke. Ya, tadi saya jumpa juga dengan mereka. Jadi kita semuanya ada di sini. Hajatan besar ya Bang ya. Hajatan sangat Harus besar ini. datang ya Bang Super ya. besar. Super besar ya Bang Putra ya. Tapi tadi boleh di-mention gak sih Bang apa nanti biar Detikers lihat aja nanti di beritanya ya di detik.com apa boleh di-mention Bang siapa aja partai yang datang atau yang mungkin tidak datang hari ini Bang Putra? Wah, saya kalau datang tidak datang nggak bisa dibilang sekarang, nanti jangan-jangan datang lagi. Ya kan? Oke. Jangan sampai nanti kita bilang datang nggak datang gitu kan ya. Jadi nanti kan di kamera kan kelihatan nanti. Oke, jadi saksiin aja ya beritanya ya nanti di detik.com ya langsung biasanya baru sedetik orangnya datang ya perwakilannya datang biasanya sudah ada beritanya ya Bang. di Iya, detik.com. betul. Oke, nah kemudian terakhir begitu ya Bang ya kita sebentar lagi juga akan dimulai Betul, acaranya begitu. Seperti apa sih Bang Putra sendiri sekali lagi ya pesannya juga kesannya begitu ya untuk dari Partai PDIP perjuangan yang dilakukan oleh Partai PDIP untuk Republik Indonesia sendiri seperti apa? Ya kita saat ini ya tidak akan berhenti ya biar bagaimanapun kita mengusung Pak Jokowi. Pak Jokowi itu baru selesai nanti di bulan Oktober 2024 Mbak. Itu masih lama Mbak. Ya, PDI Perjuangan tidak akan meninggalkan ataupun tidak akan berhenti. Akan selalu bersama-sama dengan pemerintah ini sampai selesai, sampai tuntas ya. Meskipun kita punya calon presiden, meskipun nanti pemilunya dilaksanakan tanggal bulan Februari, dan selesai pencoblosan, itu masih menjadi tanggung jawab kita untuk menuntaskan kerja-kerja kita sampai bulan Oktober, sampai pelantikan yang berikutnya. Jadi komitmen kita di DPR, komitmen kita di pemerintahan, baik provinsi, kabupaten, kota, itu tetap solid. Ya, tetap solid. Jadi sambil kita mempersiapkan diri untuk pesta demokrasi, tapi kita juga tetap bekerja. Melanjutkan pembangunan, melayani masyarakat gitu ya. Menjaga ketahanan pangan dan ekonomi, jadi tetap bekerja. Jadi pesta demokrasinya jalan, kerjanya juga harus jalan. Gitu kan ya, jangan sampai ada yang dilupakan. Makanya PDI Perjuangan tuh bingung. Bingung kenapa tuh Bang? Bingung, kok ngomongin capres dari tahun lalu gitu loh. Kan rame-rame capres lah segala macam, ini masih jauh kok. Oke, Ya kan, masih banyak kerja yang harus masih dilakukan. banyak kerjaan, gitu, masih harus ada dilakukan. Makanya kemarin kan diumuman Ibu Megawati, tapi tetap kita komit untuk tetap bekerja dan Oke. mengawal pemerintahan ini. Bisa berarti ya Bang ya, fokus Harus bisa. bekerja sambil pesta demokrasi itu bisa, Harus ya bisa, Bang ya? harus bisa. Rakyat yang akan nanti menilai. Ya, rakyat Oke, akan menilai. Baik, Ya kan? baik. Bang tapi boleh sedikit nggak Bang? Kira-kira nih ya, kan desas-desus cawapres ini masih belum tahu ya siapa Iya. ya Bang ya. Tadi kemarin juga kalau saya lihat dari beritanya Bu Mega sendiri menyebutkan paling tidak sudah ada 10 nama. Iya. Apakah 10 namanya akan hadir hari ini Bang Putra? Paling enak nanti tuh di foto ya, dilihat langsung hadir nggak satu-satu dicari kamera kan. Siapa Oke. mereka-mereka ini. Oke, tapi Bang Putra nggak mau nyebutin ya? Masih belum mau Saya nyebutin juga ya? belum tahu soalnya, kalau sudah tahu saya. Tapi kan dari ada 10 nama yang disebutin Bu Mega. Nggak ada Ya berarti, nanti Bang? kira-kira kita lihat lah ya, artinya kan kalau media ini kan bisa baca tren ya. Artinya PDI Perjuangan kan mengusung itu bukan yang pertama loh. Ya jadi saya yakin Detikcom itu punya tim riset yang canggih, bisa melihat kecenderungan. Nah, kecenderungan ya sejak tahun 99 seperti apa. Ya kan? Oke. Yang menjadi pasangannya seperti apa. Gitu. Udahlah canggih lah. Saya kan tahu Detikcom kan dari sejak reformasi. Ya kan? Udah bersama-sama sama Detikcom. Ya kan? Jadi kalau tarik data kecenderungannya, nah nanti di rata-rata deh. Oke, tadi kisi-kisinya ya Bang Putra ya. Wah ini udah, wow tadi udah ada kisi-kisinya nih ya. Jadi nanti Detikers bisa lihat aja ya beritanya dari Detikcom, dari tim riset Detikcom juga mungkin bisa ditulis ya beritanya ya. Tadi udah ada kisi-kisinya loh dari Bang Putra Loh, iya ya. dong, iya. Oke, Karena kan saya mantan wartawan juga. udah tahu Bang Putra senior Iya. saya Bang. Kalau wartawan kan nggak mau nebak-nebak buah manggis. Benar, benar. Maunya pakai riset, maunya yang pasti. Benar, Ya. ada narasumbernya juga makanya saya nanya ke Bang Betul. Putra barusan. Sebetulnya tanpa narasumber udah bisa di riset. Oke, tadi kuncinya Dilihat itu trennya, ya. dilihat Oke, trennya. Oke, seru banget Bang Putra, terima kasih loh Bang. Sama-sama, Udah sukses. ngobrol-ngobrol seru hari ini, thank you Terima banget. kasih ya Detik Iya. sudah menyiarkan secara live ya. Untuk kita semuanya acaranya. Terima kasih. Oke, baik, Sama terima kasih. Detikers, terima kasih sudah mau nonton. Iya, kita Iya, terima kasih ke iya. Bang Putra ya udah mau Sama-sama, ngobrol-ngobrol Mbak Iva, di ya. detik acara hari Iya, ini begitu ya. makasih. Seru banget. Semoga acara hari ini berlangsung dengan sukses ya Amin, Bang ya. amin. Semoga gebrakan tadi ya surprise-nya seru banget tentunya ya. Kita nanti ya Bang ya. Surprise-nya seperti apa? Thank you banget Bang Putra. Terima kasih. Oke, terima kasih. Merdeka. Merdeka.
Bang Putra, by the way tadi ada informasi ya Bu Mega saat ini udah masuk loh. Sudah Jadi masuk. sebentar lagi acara akan dimulai loh Makanya Bang. saya harus balik. Iya baik, oke kalau gitu ya. Terima kasih Detikers, tadi perbincangan kita bersama dengan Bang Putra Nababan. Banyak banget tadi info-info seru yang disampaikan oleh Bang Putra. Dan sekali lagi ya, saksikan terus acara hari ini sampai dengan selesai karena akan berlangsung dengan sangat menarik. Dan acara akan segera dimulai saat ini juga karena Ibu Megawati Soekarno Putri sudah memasuki